Pada malam 21 Agustus 1955, sebuah rumah pertanian kecil di dekat Kelly, Kentucky, menjadi pusat dari salah satu kisah pertemuan makhluk asing paling terkenal dalam sejarah Amerika. Kelly sendiri bukan kota besar. Pada masa itu, wilayah ini hanyalah komunitas kecil di Christian County, tidak jauh dari Hopkinsville. Jumlah penduduknya hanya sekitar 150 orang. Lingkungannya tenang, dikelilingi lahan pertanian, jalan pedesaan, dan rumah-rumah yang jaraknya tidak terlalu rapat. Rumah yang menjadi lokasi kejadian adalah rumah pertanian sederhana milik Glennie Langford. Bangunannya berkamar 3, tanpa fasilitas air mengalir, telepon, radio, televisi, maupun buku. Dengan kondisi seperti itu, penghuni rumah tidak memiliki banyak akses hiburan atau informasi cepat dari luar. Malah mereka sangat bergantung pada percakapan keluarga dan rutinitas biasa di pedesaan. Pada malam itu ada 11 orang di rumah tersebut, di antaranya Glennie Langford, beberapa anaknya, Elmer Lucky Sutton, John Carly Sutton, istri mereka, serta Billy Ray Taylor dan istrinya sebagai tamu. Sebagian dari mereka tinggal di rumah itu, sementara yang lain sedang berkunjung. Billy Ray Taylor dan Lucky Sutton dikenal sebagai pekerja karnaval keliling. Sebuah detail yang kelak ikut memengaruhi cara publik menilai kesaksian mereka. Awalnya malam itu berjalan biasa. Tidak ada tanda bahwa rumah kecil di pedesaan Kentucky itu akan menjadi bagian dari sejarah ufologi. Namun sekitar pukul 7 malam, Billy Ray Taylor keluar menuju sumur di halaman belakang. Ia pergi untuk mengambil air, karena rumah itu tidak memiliki air mengalir. Di luar rumah, Billy Ray melihat sesuatu di langit. Menurut kesaksiannya, ada objek terang berwarna keperakan yang bergerak melintasi langit. Benda itu tampak memancarkan cahaya atau gas berwarna-warni, lalu turun ke arah lembah atau area pepohonan tidak jauh dari rumah. Bagi Billy Ray, benda itu terlihat seperti sesuatu yang mendarat. Ia segera kembali ke dalam rumah dan menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Namun orang-orang di dalam rumah tidak langsung mempercayainya. Cerita tentang cahaya aneh di langit terdengar sulit diterima, apalagi jika disampaikan secara tiba-tiba di tengah malam yang tenang. Beberapa orang mungkin menganggap Billy Ray hanya salah lihat, atau terlalu cepat menyimpulkan sesuatu dari cahaya yang sebenarnya biasa. Untuk sementara, kejadian itu belum dianggap sebagai ancaman. Tetapi sekitar 1 jam kemudian, suasana mulai berubah. Anjing keluarga menggonggong ke arah luar rumah. Gonggongan itu membuat sebagian penghuni mulai curiga bahwa ada sesuatu di halaman. Lucky Sutton dan Billy Ray Taylor kemudian memeriksa ke arah luar, mencoba mencari sumber kegelisahan anjing tersebut. Di titik inilah malam yang biasa mulai bergeser menjadi sesuatu yang jauh lebih aneh. Ketika Lucky Sutton dan Billy Ray Taylor melihat ke arah halaman, mereka mengaku melihat sosok pendek yang sedang mendekat ke rumah. Tingginya diperkirakan sekitar 3–3,5 kaki, atau kurang lebih setinggi anak kecil. Namun bentuk tubuhnya membuat mereka sulit menganggapnya sebagai manusia biasa. Kepalanya terlihat besar dan hampir bulat, seolah tidak memiliki layar yang jelas. Matanya besar, memantulkan cahaya kekuningan di tengah gelap. Lengannya panjang menjuntai, dengan tangan atau jari yang digambarkan menyerupai cakar. Beberapa saksi juga menyebut bagian telinganya tampak runcing. Tubuhnya terlihat keperakan atau seperti memantulkan cahaya, sehingga dalam suasana malam, makhluk itu tampak semakin tidak wajar. Sosok inilah yang kemudian disebut sebagai Goblin Hopkinsville. Melihat sosok itu mendekat, Lucky dan Billy Ray segera mengambil senjata. Mereka melepaskan tembakan dari jarak yang tidak terlalu jauh. Namun menurut cerita para saksi, tembakan itu tidak memberikan efek seperti yang mereka bayangkan. Makhluk tersebut disebut terlempar atau terjungkal ke belakang, lalu kembali bergerak dan menghilang ke area gelap di sekitar rumah. Dalam beberapa kesaksian, benturan peluru bahkan digambarkan menghasilkan bunyi seperti mengenai logam atau kaleng kosong. Keanehan itu membuat ketegangan di dalam rumah meningkat. Sosok yang mereka lihat tidak muncul hanya sekali. Dalam beberapa jam berikutnya, para penghuni rumah mengaku melihat makhluk serupa di beberapa titik berbeda. Ada yang muncul di dekat jendela, ada yang terlihat di pintu, ada pula yang disebut berada di atas atap atau di sekitar bagian luar bangunan. Salah satu momen paling menegangkan terjadi ketika Billy Ray Taylor keluar atau berada di dekat area luar rumah. Dalam beberapa versi kesaksian, sebuah cakar disebut meraih atau menyentuh bagian rambutnya dari arah atas. Peristiwa ini membuat orang-orang di dalam rumah semakin yakin bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang berbahaya. Mereka merasa makhluk-makhluk itu tidak hanya mengintai dari kejauhan, tetapi sudah cukup dekat untuk menyentuh manusia. Di dalam rumah, suasana berubah menjadi kacau. Anak-anak ketakutan, sementara orang dewasa mencoba menjaga pintu dan jendela. Senjata kembali diarahkan ke bagian-bagian rumah yang dianggap menjadi titik kemunculan.
tembakan dilepaskan beberapa kali. Tetapi para saksi tetap merasa makhluk itu selalu bisa menghindar, jatuh lalu bangkit, atau kembali dari arah lain. Kepanikan itu berlangsung cukup lama. Mereka tidak memiliki telepon untuk meminta bantuan dari rumah. Mereka juga tidak memiliki cara cepat untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di luar. Dalam kondisi gelap, terisolasi, dan penuh ketakutan, keputusan paling masuk akal bagi mereka adalah meninggalkan tempat itu. Sekitar pukul 11 malam, 11 orang yang berada di rumah tersebut akhirnya pergi dengan menggunakan 2 mobil menuju kantor polisi Hopkinsville. Mereka datang bukan untuk menceritakan kisah aneh sebagai hiburan, tetapi untuk meminta pertolongan. Dalam pandangan mereka, rumah itu baru saja dikepung oleh makhluk-makhluk kecil yang tidak dikenal. Malam itu laporan keluarga Sutton dan para tamunya terdengar hampir mustahil dipercaya. Tetapi kondisi mereka yang panik membuat polisi tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Dari sinilah peristiwa di rumah pertanian Kelly mulai berubah menjadi penyelidikan resmi. Sekitar pukul 11:15, rombongan dari rumah Glennie Langford tiba di kantor polisi Hopkinsville. Mereka datang dalam keadaan sangat takut. Cerita yang mereka bawa terdengar sulit dipercaya. Tetapi kondisi fisik dan emosi mereka membuat petugas menyadari bahwa laporan ini tidak bisa dianggap sebagai candaan biasa. Dalam beberapa catatan, para saksi disebut terlihat panik, gelisah, dan denyut nadi mereka terdeteksi cepat. Maka malam itu juga, sejumlah petugas bergerak menuju lokasi kejadian di Kelly. Rombongannya datang bukan hanya dari satu unsur. Dalam laporan yang kemudian dikumpulkan, penyisiran melibatkan polisi kota Hopkinsville, Deputi Sheriff Christian County di bawah Sheriff Russell Greenwell, serta polisi militer dari Fort Campbell. Seorang fotografer dari surat kabar lokal Kentucky New Era juga ikut hadir. Sekitar pukul 11:50, mereka tiba di rumah pertanian tersebut dan mulai memeriksa area sekitar. Pemeriksaan dilakukan di halaman, pintu, jendela, dan titik-titik yang disebut menjadi tempat kemunculan sosok aneh itu. Mereka mencari jejak kaki, tanda pendaratan, benda asing, atau bukti fisik lain yang bisa menjelaskan laporan para saksi. Namun hasilnya tidak menunjukkan sesuatu yang kuat. Tidak ada makhluk yang ditemukan, tidak ada puing objek terbang, tidak ada bekas pendaratan yang jelas, dan tidak ada objek biologis yang bisa menunjukkan keberadaan entitas tidak dikenal. Yang ditemukan justru tanda-tanda dari kekacauan yang sudah terjadi sebelumnya. Ada selongsong peluru, kaca jendela yang rusak, dan lubang tembakan pada kawat nyamuk pelindung pintu. Semua itu menunjukkan bahwa penghuni rumah memang telah melepaskan banyak tembakan. Tetapi bukti tersebut tidak dapat memastikan apa yang menjadi sasaran mereka malam itu. Penyisiran berlangsung hingga sekitar pukul 2 dini hari. Setelah tidak menemukan tanda bahaya langsung, aparat meninggalkan lokasi. Bagi polisi, tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa rumah itu benar-benar didatangi makhluk asing. Namun bagi keluarga yang baru saja mengalami kepanikan panjang, kepergian aparat tidak membuat rasa takut mereka hilang begitu saja. Menurut laporan yang kemudian beredar, setelah petugas pergi dan keluarga kembali mencoba beristirahat, kejadian aneh masih disebut berlanjut. Sekitar pukul 2.30, Glennie Langford mengaku melihat sosok bercahaya di jendela kamarnya. Dalam salah satu versi, ia melihat cakar bercahaya kehijauan menyentuh atau meraba kawat nyamuk jendela. Penampakan semacam ini dikatakan muncul secara terputus-putus sampai menjelang fajar. Sekitar pukul 4:45, ketika pagi mulai mendekat, sosok-sosok itu disebut menghilang untuk terakhir kalinya. Namun peristiwa tersebut sudah meninggalkan dampak besar. Pada pagi 22 Agustus 1955, keluarga itu mengemasi barang-barang mereka dan meninggalkan rumah pertanian. Mereka khawatir kejadian serupa bisa terulang kembali. Pemeriksaan polisi malam itu tidak menemukan jawaban pasti. Secara fisik, bukti yang ada sangat terbatas. Tetapi secara sosial, kasus ini baru saja dimulai. Sebab begitu, cerita tentang rumah kecil di Kelly menyebar. Peristiwa ini segera menarik perhatian wartawan, warga sekitar, dan para peneliti UFO yang melihatnya sebagai salah satu laporan paling aneh dari era 1950-an. Setelah pagi 22 Agustus 1955, cerita dari Kelly mulai keluar dari lingkaran keluarga dan aparat. Kabar tentang sebuah rumah pertanian yang didatangi makhluk kecil segera menyebar ke Hopkinsville dan wilayah sekitarnya. Dalam waktu singkat, peristiwa yang awalnya hanya dialami oleh 11 orang di satu rumah berubah menjadi bahan pembicaraan publik. Media lokal mulai memberitakan kejadian itu. Laporan tentang cahaya di langit, makhluk bertubuh kecil, dan kedatangan polisi membuat kisah ini mudah menarik perhatian. Namun ketika cerita itu menyebar lebih luas,
cara publik memandang keluarga Sutton tidak selalu adil. Sebagian pemberitaan menggambarkan mereka sebagai keluarga pedesaan yang mudah percaya tahayul, tidak berpendidikan, atau sedang berada di bawah pengaruh alkohol. Padahal dalam catatan lain, keluarga itu dikenal religius, dan konsumsi alkohol justru tidak diterima di properti mereka. Status beberapa saksi sebagai pekerja karnaval keliling juga ikut memengaruhi penilaian publik. Karena pekerjaan itu sering dikaitkan dengan hiburan, atraksi, dan pertunjukan, sebagian orang lebih mudah mencurigai bahwa cerita tersebut hanyalah rekayasa. Tetapi tuduhan seperti ini tidak sepenuhnya menjelaskan reaksi mereka malam itu. Mereka datang ke polisi dalam kondisi takut, meninggalkan rumah, dan setelah kejadian justru menghadapi tekanan sosial yang besar. Perhatian publik kemudian berubah menjadi gangguan nyata. Orang-orang mulai berdatangan ke area rumah untuk melihat lokasi kejadian. Ada yang datang karena penasaran, ada yang ingin mengecek, dan ada pula yang berharap menemukan sisa bukti dari peristiwa malam sebelumnya. Ketika jumlah pengunjung semakin sulit dikendalikan, keluarga Sutton sempat memasang larangan melintas. Namun karena tidak efektif, mereka akhirnya mengenakan tarif masuk kepada orang-orang yang tetap ingin melihat lokasi atau meminta informasi. Langkah ini kemudian dijadikan alasan oleh sebagian pihak untuk menuduh mereka mencari keuntungan. Meskipun pada awalnya tindakan itu lebih terlihat sebagai cara untuk mengendalikan kerumunan. Di tengah meningkatnya perhatian, wawancara lanjutan mulai dilakukan. Salah satu yang penting adalah wawancara oleh Andrew Bud Ledwith dari stasiun radio WAOP pada 22 Agustus 1955. Ledwith mewawancarai beberapa saksi dewasa secara terpisah agar mereka tidak saling memengaruhi. Dari deskripsi itu, ia membuat sketsa makhluk yang mereka klaim lihat. Menariknya, sebagian besar gambaran para saksi dianggap cukup konsisten, meskipun ada detail yang berbeda, seperti klaim Billy Ray Taylor tentang adanya antena. Kasus ini kemudian menarik perhatian peneliti UFO. Isabel Davis bersama Ted Closer melakukan penyelidikan lanjutan dan menyusun laporan panjang tentang peristiwa tersebut. Mereka menilai bahwa penjelasan sebagai tipuan kolektif tidak mudah diterima begitu saja, terutama karena keluarga itu tampak tidak menikmati perhatian publik yang datang setelah kejadian. Namun di sisi lain, Project Blue Book milik Angkatan Udara Amerika Serikat mencatat kasus ini sebagai kemungkinan hoax atau salah identifikasi objek alamiah. Dari sini, Gale Hopkinsville Encounter mulai berubah menjadi legenda modern. Istilah Little Green Man ikut melekat pada kasus ini. Meskipun dalam laporan awal, makhluk itu lebih sering digambarkan berwarna keperakan atau metalik, bukan hijau. Seiring waktu, detail cerita bercampur dengan pemberitaan, imajinasi publik, dan budaya UFO era 1950-an. Pada akhirnya, peristiwa di Gale tidak hanya menjadi laporan aneh dari satu malam. Ia berkembang menjadi simbol tentang bagaimana kesaksian, ketakutan, media, dan imajinasi kolektif dapat membentuk sebuah legenda yang bertahan selama puluhan tahun. Seperti banyak kasus UFO terkenal, Gale Hopkinsville Encounter tidak berhenti pada pertanyaan tentang apa yang dilihat para saksi. Yang lebih rumit adalah bagaimana pengalaman itu bisa terbentuk, berkembang, lalu bertahan sebagai legenda. Dalam kasus ini, ada beberapa penjelasan rasional yang sering diajukan, dan semuanya mencoba membaca peristiwa malam itu dari sisi alam, psikologi, serta konteks zaman. Penjelasan pertama berkaitan dengan cahaya yang dilihat Billy Ray Taylor sebelum kepanikan dimulai. Beberapa peneliti skeptis mengaitkannya dengan meteor atau fenomena langit yang tampak jatuh dari sudut pandang pengamat di darat. Dalam suasana malam pedesaan, objek terang yang melintas cepat dapat terlihat seperti benda yang turun atau mendarat di dekat area tertentu, padahal sebenarnya berada jauh di langit. Jika sejak awal orang sudah percaya ada sesuatu yang jatuh di sekitar rumah, maka setiap suara dan gerakan setelah itu bisa terasa lebih mencurigakan. Penjelasan kedua dan yang paling sering dibahas adalah kemungkinan bahwa sosok goblin itu sebenarnya burung hantu tanduk besar atau Great Horned Owl. Burung hantu jenis ini memiliki kepala besar, mata terang yang bisa memantulkan cahaya, jumbai bulu seperti telinga runcing, cakar tajam, serta kemampuan bergerak senyap di malam hari. Jika dilihat dalam keadaan gelap, dari jarak dekat, dan dalam kondisi panik, bentuk burung hantu bisa tampak jauh lebih aneh daripada aslinya. Namun penjelasan rasional tidak otomatis berarti para saksi berbohong. Justru disinilah kasus ini menjadi menarik. Konteks tahun 1955 juga penting. Amerika saat itu berada dalam suasana perang dingin.
laporan UFO meningkat, film fiksi ilmiah populer, dan masyarakat mulai akrab dengan gagasan bahwa sesuatu dari langit bisa datang kapan saja. Budaya semacam ini dapat memengaruhi cara seseorang menafsirkan hal yang tidak jelas. Sebuah cahaya di langit, suara di halaman, atau hewan malam yang bergerak aneh bisa langsung masuk ke kerangka cerita tentang makhluk luar angkasa. Pada akhirnya, Kelly Hopkinsville Encounter tetap berada di wilayah abu-abu antara kesaksian, ketakutan, dan penafsiran. Bagi sebagian orang, ini adalah salah satu laporan pertemuan makhluk asing paling kuat karena melibatkan banyak saksi dan respon aparat. Bagi yang lain, ini adalah contoh bagaimana alam, gelap, kepanikan, dan budaya UFO dapat menciptakan legenda modern. Yang jelas, malam di Kelly meninggalkan jejak panjang. Dari sebuah rumah pertanian sederhana, kisah ini berkembang menjadi bagian dari sejarah UFO, cerita rakyat Amerika, dan budaya populer. Pertanyaannya bukan hanya apakah makhluk itu benar-benar ada. Pertanyaan yang lebih penting mungkin adalah bagaimana sebuah malam penuh ketakutan bisa berubah menjadi legenda yang terus diceritakan selama puluhan tahun.